Sholat kita. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan pembatal wudu. Baik, ya, kita rangkum apa yang kita sudah ambil pembahasan kita sebelum sholat isya tadi tentang pembatal wudu yang dibahas oleh para ulama tentang masuk zakar, menyentuh kemaluan. Apakah dia membatalkan wudu ataukah tidak? Kemudian, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu ataukah tidak? Dan kita sudah sebutkan ada 3 pendapat para ulama. Baik, tolong anda perhatikan ya. Dan ana dalam pendapat saya yang saya sebutkan tadi, ana ada luput. Ya, ada luput tentang satu akal daripada para ulama yang berselisih tadi. Dan saya lanjutkan terlebih dahulu. Ya. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu ataukah tidak? Ada 3 pendapat daripada para ulama. Jumhur ulama mengatakan apa? Batal wudunya. Menyentuh kemaluan batal wudunya. Baik. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal wudunya. Dan dari para jumhur yang kita sebutkan tadi, di situ ada perbedaan daripada mereka. Keadaan mana ketika seseorang menyentuh kemaluannya membatalkan wudu orang tersebut? Ya. Baik, di sini terjadi khilaf di antara para jumhur ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh dengan bagian dalam tangan atau telapak tangan. Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Kalau dengan apa? Punggungnya tangan, maka tidak membatalkan wudu kalau dia sebetulnya pakai punggung. Dan pendapat yang kedua berkaitan dengan masalah ini yaitu apa? Pendapat daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan batal semuanya. Apakah menyentuh apa? Dengan bagian dalam tangan ataupun dengan apa? Dengan punggungnya. Ya. Baik. Itu berkaitan dengan khilaf para ulama, jumhur ulama tentang keadaan yang membatalkan wudu tadi. Baik. Kemudian pinta kepada apa? Dalam mazhab Imam Malik sendiri. Baik ya. Dalam pendapat Imam Malik, mazhab Imam Malik sendiri ada beberapa riwayat yang disebutkan. Di antaranya seperti yang kita sebutkan barusan. Dan di antaranya keadaan yang membatalkan wudu dalam riwayat Imam Malik ada yang menyebutkan apa? Bilazzah. Ketika dengan syahwat ataupun kalau tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan wudu. Baik. Paham ya? Ada juga mengatakan keadaannya adalah tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal wudunya. Dan adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Apakah bil ladzah ya, dengan syahwat ataukah tidak? Apakah sengaja ataukah tidak? Apakah dengan dalam tangan ataupun bagian belakang tangan? Maka keadaan-keadaan yang kita sebutkan itu tidaklah membatalkan wudu. Dan dari setiap para ulama tadi itu memiliki dalil. Ya. Baik, adapun dalil jumhur ulama, mereka berdalil dengan hadis siapa? Busrah. Ya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Bahwasanya orang yang ya, menyentuh kemaluannya batal wudunya. Inilah dalil daripada jumhur ulama. Adapun dalil Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis siapa? Talqin bin Ali yang menyebutkan Nabi SAW ketika ditanya tentang
apakah menyentuh kemaluan batal wudu atau tidak, dari mengatakan kemaluan itu adalah bagian daripada tubuhmu. Maksudnya apa? Tidak batal wudu, sebagaimana engkau menyentuh bagian tubuh yang lain. Daripada dua hadis yang saling kontradiktif tadi ini, di sini para ulama berselisih pendapat. Karena ada dua dalil yang saling kontradiktif, maka para ulama menempuh jalan untuk bagaimana kita memperlakukan dua dalil yang ada tadi. Baik, metode ada dua metode. Ada metode apa? Tarjih wal nasakh. Ada metode al-jama'. Ya, tadi karena terakhir tadi saya langsung masuk pada apa? Metodenya jumhur dan Imam Abu Hanifah. Ya, kayak tadi saya baca nggak tadi pendapatnya yang ketiga? Yang terakhir tadi saya baca nggak? Yang terakhir. Tadi ulang. Tadi metodenya jumhur, mereka menggunakan jumhur ulama lebih merujihkan sama hadisnya busrah tadi. Dengan apa mereka merujihkan? Yaitu mereka mengatakan bahwasannya hadis busrah menasakh hadis Talqin bin Ali. Itu dia, ya. Hadis busrah menasakh hadis Talqin bin Ali. Kalau dia sudah dinasakh, berarti hadis tersebut sudah tidak berlaku lagi. Maka kita pegang hadisnya siapa? Busrah. Dan adapun Imam Sabat, jatuhkan pada pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah beliau tidak berdalil dengan hadis apa? Dengan hadis busrah. Beliau menolak hadis busrah. Kenapa beliau menolak? Seperti yang saya katakan tadi, apakah Imam Abu Hanifah menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berdalil dengan hadisul ahad. Hadis ahad tidak sama sekali. Beliau berdalil dengan hadis ahad. Beliau berdalil dengan hadis apa? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Abu Hanifah memuliakan hadis. Sebentar, pembahasan yang akan kita bahas sebentar setelah ini akan menunjukkan bagaimana pengagungan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggapan tersebut kita harus jauhkan daripada pikiran kita. Karena ini adalah tuhmah kepada para ulama kita. Tidak boleh kita menuduh hal tersebut. Jadi apa alasannya kalau seperti begitu? Kenapa Imam Abu Hanifah tidak mau menerima hadis apa? Busrah tadi. Dan alasannya apa? Karena hadis busrah itu adalah hadis ahad. Dan ada apa dengan hadis ahad dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah? Dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, hadis ahad, kalau hadis tersebut membicarakan, membahas tentang masalah yang ta'ummu bihi balwa, yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, oleh orang banyak, berkaitan kepentingan orang banyak, bukan cuma person-person, orang yang sedikit. Maka hadis ahad ketika membicarakan perkara orang banyak, membahas perkara orang banyak, maka dia tidak bisa dijadikan hujjah. Paham? Sahabat Abu Hanifah, dia bisa jadi hujjah. Kenapa dia bisa dijadikan hujjah? Apakah karena dhaif? Bukan karena dhaif, tidak. Hadisnya sahih. Tapi kenapa dia bisa dijadikan hujjah? Karena alasan beliau bahwasannya kalau hadis itu betul-betul sesuai dengan isinya, maksudnya kalau hadisnya diamalkan, maka seharusnya hadis ini akan diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Paham maksudnya? Oleh orang banyak juga. Karena ini masalah banyak orang, ini masalah umum. Ini perkara yang dibutuhkan oleh orang umum. Bisa dipahami kan? Ya kalau perkara ini dibutuhkan oleh orang umum, maka harusnya juga tersebar hadis ini kepada orang banyak, bukan cuma tersebar pada satu sahabat ataupun dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bilangan 1, 2, 3 orang, 4 orang itu masih bilangan ahad. Apakah pembahasan masalah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak hanya dibutuhkan oleh satu sahabat tadi? Enggak kan? Ini dibutuhkan semua sahabat yang hidup pada masa itu. Tapi pertanyaannya dalam mazhab Hanafi, tapi kenapa cuma 1 ataupun 2, 3 orang sahabat yang meriwayatkannya?
Harusnya kalau masalah ini adalah masalah perkara yang perkara yang umum, harusnya diriwayatkan oleh orang banyak. Dan itu alasannya Imam Abu Hanifah. Makanya syaratnya dalam usulnya mazhab Hanafiyah, kalau suatu hadis yang membicarakan perkara orang banyak, maka syaratnya harus mutawatir. Baik? Harus diriwayatkan dengan mutawatir. Kalau diriwayatkan dengan hadis ahad, maka beliau tidak menerima. Bukan tidak menerima hadis tersebut, bukan menolak. Mereka mengatakan sahih, tapi hadis itu tidak begitu maksudnya. Baik? Bisa dipahami? Baik. Itu Imam Abu Hanifah menolak tersebut, hadis tersebut. Dan kemudian apa? Beliau lebih mentarjih hadis apa? Talqin bin Ali. Dari pertanyaannya, Ustaz, hadis Talqin bin Ali, apakah hadis mutawatir? Bukan hadis mutawatir, tapi dia adalah hadis, juga hadis ahad. Tadi Imam Abu Hanifah dia mengatakan tidak pernah berhujjah dengan hadis ahad. Perhatikan hadis Talqin bin Ali, ya. Nah, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, walaupun tidak ada hadis Talqin bin Ali, beliau tetap berdalil tentang tidak batalnya wudu. Karena sudah menolak hadis Busroh yang mengatakan batal wudu. Baik. Adapun beliau berpendapat bahwasanya tidak batal wudu karena kita berpegang dengan hukum asal. Bara'atul asliyah, hukum asal adalah menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Dan beliau dan hadis Talqin bin Ali, beliau berdalil dengan hadis tersebut untuk menguatkan Untuk menguatkan hukum asal tadi. Tetapnya seseorang dalam wudu dia. Baik, bisa dipahami? Dan hadis Talqin bin Ali, perhatikan, Talqin bin Ali itu bukan menetapkan hukum, tapi menafikan hukum. Bisa dipahami kan? Antum paham? Ya. Yang dibahas ini ketika karena hukum. Adapun kalau hadisnya Busro yang mengatakan batal, dan dia menetapkan hukum. Baik. Kalau hadis Talqin bin Ali menafikan hukum. Ya. Menolak batalnya wudu. Baik. Dan kita tetap berada di atas hukum asal. Tetapnya wudu seseorang sampai datang dalil. Dan dalilnya hadis Busro tidak bisa dijadikan hujjah. Bisa dipahami itu? Apa paham ya? Baik, kemudian kita pindah pada pembahasan yang ketiga. Tadi kan saya baca tadi. Betul, saya baca tadi. Ya. Perhatikan, pendapat yang ketiga, man ra'a an yajma' bainal haditsain. Pendapat sebagian pendapat ulama yang menggunakan metode jamak, penggabungan daripada dalil yang ada. Dan saya sering mengatakan kepada antum bahwasanya kaidah para ulama, bahwasanya al-jamak aula min at-tarjih. Atau dalam bahasa lain adalah al-iman aula min al-ihmal. Mengamalkan sesuatu hadis itu lebih baik daripada menggugurkan satu hadis. Daripada menggugurkan, mengamalkan hadis itu lebih baik daripada menggugurkan hadis. Dan maksudnya menggabungkan dua hadis yang ada itu lebih utama daripada kita menggugurkan salah satu hadis yang ada. Kenapa? Karena kalau kita menggabungkan, berarti kita akan mengamalkan dua hadis tersebut. Adapun kalau kita menggunakan metode tarjih, berarti cuma satu hadis yang kita gunakan dan kita abaikan hadis yang lain. Tentunya mengabaikan hadis itu tidak baik. Makanya sebagian para ulama, dan ini adalah ulama yang ketiga, yaitu sebagian ulama Malikiyah menggunakan metode al-jama', menggabungkan hadis. Baik. Ada ini menggabungkan bagaimana? Baik. Hadis Talqin bin hadis Busrah yang mengatakan batal, maka dia dibawa pemahamannya kepada kepada keadaan ketika menyentuh kemaluan dengan syahwat. Karena Karena keadaan tersebut itu adalah keadaan menyentuh kemaluan dengan syahwat, itu adalah tempat kita menduga akan keluarnya
hadas. Atau contoh bisa jadi apa? Tadi itu, ya apa namanya itu? Masjid. Baik. Dan hadis Talqin bin Ali ya, yang mengatakan tidak batal itu dibawa pemahamannya kepada apa? Menyentuh kemaluan tanpa syahwat. Dan tadi Anda mengatakan di awal, dan ini pendapat Anda yang tadi Anda nasakh. Bukan nasakh, Anda tadi lalai daripada mengingat ini. Ya. Bahwasanya pendapat yang ketiga inilah pendapat yang roji menurut Anda. Dan pendapat yang kemarin juga yang kita bahas tentang apa? Bersentuhan dengan wanita. Ya. Bahwasanya apa? Menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan tidaklah membatalkan wudu kecuali dengan syahwat. Kenapa? Karena kaidah yang selama ini Anda yakini kebenarannya, bahwasanya metode penggabungan itu lebih baik daripada metode terjih. Jadi apa yang saya katakan tadi, mazhab Hanafiyah itu adalah batal. Dan alhamdulillah salah satu ikhwan kita, Akhi Suha, langsung mempertanyakan kenapa Ustaz merujikan pendapat Imam Abu Hanifah, kenapa tidak merujikan pendapat daripada sebagian ulama Malikiyah yang menggunakan metode jamak. Maka kadang-kadang ya betul ya, dan itulah kaidah yang apa yang disebutkan oleh para ulama. Pertanyaannya lagi, Ustaz, bagaimana? Kenapa Imam Syafi'i tidak menggunakan kaidah itu? Bisa jadi kan? Paham nggak? Atau Imam Ahmad tidak apa menggunakan kaidah tersebut. Padahal kaidah tadi apa? Metode penggabungan dalil itu lebih utama daripada apa? Daripada tarjih. Itu adalah yang disebutkan oleh para ulama kita daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dan beliau bukannya tidak mau menggunakan metode jamak karena mereka meyakini hadis itu dinasakh. Baik, bisa pahami? Sudah? Baik, jadi masalah ini sudah selesai dan pendapat yang rajih menurut Anda adalah pendapat bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu kecuali dengan syahwat. Baik. Kita tadi sebelumnya hadis Busra itu dia sifat, kemudian hadis Talq bin Ali ini adalah nahian. Ya. Gimana yang kaidah yang mengatakan bahwa al-isbat muqaddam ala nahi, al-isbat muqaddam ala nahi, dan hal ini merupakan pendapat juga dari memperkuat pendapat dari Imam Syafi'i, semua disebutkan oleh Syekh Muslim juga di bukunya. Beliau mendalilkan dengan kaidah tersebut karena isbat itu ziyadah fikir. Baik. Dengan mau tanyakan apa? Gimana kira-kira yang memakai? Baik. Perhatikan yang kita bahas tadi di sini dalam apa? Usul Hanafiyah. Tadi ya. Yang saya jelaskan tadi usul Hanafiyah. Tadi ada pertanyaan daripada ikhwan, Ustaz, bukankah Imam Abu Hanifah tidak berdalil dengan apa? Hadisul ahad, begitu kan? Bisa pahami? Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis ahad apa tidak? Dalam perkara-perkara ta'um bil balwa. Tidak. Kemudian ya, pertanyaannya kalau memang tidak, kenapa berdalil dengan hadis apa? Talq bin Ali. Bukankah beliau tidak berdalil dengan apa? Hadis apa? Hadisul ahad pada perkara-perkara mimma ta'umuhi balwa, perkara-perkara yang apa? Berkaitan dengan orang banyak. Baik, maka saya jawab bahwasanya baik, ya, walaupun tidak ada hadis Talq bin Ali, maka Imam Abu Hanifah apa? Berpendapat menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu. Baik, karena beliau ya, tidak berdalil dengan, tidak menerima pendalilan daripada hadis Busrah. Bisa pahami? Kenapa? Karena hadis ahad. Tapi kenapa beliau berdalil? Tapi dari pembuat bukan dalil utama. Karena kenapa? Kalau dalam hadis Talq bin Ali di situ apa? Tidak menetapkan hukum. Berbeda kalau
masalah menetapkan hukum. Tapi dalam hadis busroh, Imam Abu Hanifah menjadikan itu sebagai dalil karena di situ tidak ada penetapan hukum, tapi dia menafikan hukum wajibnya hukum wajibnya wudu. Dan bisa dibaca. Dan itu yang mana komentar. Ya, adapun yang antum tanyakan ini tidak berkaitan dengan apa penjelasan yang anda sebutkan tadi. Ini alasannya kenapa Imam Abu Hanifah rahimahullah taala beliau tidak berdalil dengan hadis Tauhid yang tadi. Baik. Apa batasan bisa dikatakan syahwat? Kapan keluar dikatakan syahwat? Baik. Jelas syahwat. Banyak yang kita paham syahwat. Baik. Ya. Apa batasan menyentuh dengan syahwat? Kita pahami. Baik. Sekarang syahwat itu apa? Kalau hanya kita menyentuh seperti begini saja, baik? Ya. Apakah itu dengan syahwat atau tidak? Dan perhatikan, seperti pembahasan tadi yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya. Sebagian ulama kan ada yang mengatakan kalau dengan bagian telapak tangan ini membatalkan wudu karena alasannya bisa jadi dibawa karena ini menggerakkan syahwat. Begitu juga tadi masalah sengaja ataukah tidak sengaja. Kalau sengaja, maka itu enggak. Kenapa mengatakan sengaja batal? Kalau tidak sengaja tidak batal. Karena kalau sengaja itu akan menggerakkan syahwat. Jadi apa yang disebutkan barusan tadi itu adalah indikasi terjadinya syahwat. Tapi apakah ketika ada orang sengaja dia ambil misalkan dia menyentuh istrinya, dia menyentuh misalkan kemuluannya karena mungkin ada sesuatu. Kemuluan tersebut atau tadi pembahasan tentang istri juga tadi syahwat. Apakah kalau dia sengaja menyentuhnya, kita sudah kategorikan dia syahwat atau tidak? Syahwat ini kita paham. Yang anda melihat dia syahwat. Yang dapat menyebabkan dan kenapa ini? Ukuran ketetapan katakan syahwat itu sudah berkurang. Karena kalau tidak ada ukuran tetap, itu relatif jadinya seperti itu. Kapan syahwat itu katakan berkurang? Kalau sekarang syahwat. Syahwat itu apa? Sekarang kan sekarang begini kan? Disebutkan tadi apakah menyentuh dengan tangan itu sudah menyentuh dengan syahwat? Itu kan tafsiran dari para ulama tadi. Apakah ukuran yang menyentuh dengan sengaja itu akan sudah membangkitkan syahwat? Belum tentu. Bisa jadi keadaan orang lain, betul kan? Memang relatif. Bisa jadi ada orang lain kalau dia sentuh kemaluannya misalkan dia membangkitkan syahwat, berarti saat itulah dia dikatakan dengan syahwat. Tapi ada orang lain dia tidak. Jadi kalau antum mau menyebutkan mana batasannya, saya paham syahwat, kita paham semua. Adapun tafsiran para ulama tadi itu kan kembali pada syahwat tadi. Kalau dengan ini, kenapa dengan dengan telapak tangan batal? Karena alasannya tadi itu syahwat. Kenapa sengaja syahwat? Tapi apakah mutlak itu? Saya rasa tidak. Itu yang ulama besar kalau antum maksudkan yang lain. Syahwat itu sudah jelas. Relatif. Tidak ada ukuran mikir tersendiri, kan? Tidak ada ukuran tersendiri. Sebagian orang kalau dia sentuh mungkin dia sentuh kemaluannya, dia menyentuh saja ada mungkin seperti itu, maka dia akan tergerak syahwat. Berarti dia sentuh yang syahwat. Ada juga yang kadang dia tidak. Jadi kembali kepada keadaan orang-orang tertentu. Itu dia. Allah bisa dengan masalah tersebut. Mana ukurannya yang jelasnya tadi yang disebutkan oleh para ulama. Alasan kenapa dengan ini bisa jadi menggerakkan syahwat. Kalau dengan sengaja bisa jadi. Tapi kan itu tidak paten, bukan sesuatu kaidah yang maksudnya yang baru. Karena ada juga orang tidak. Baik. Ada lagi? Dalam masalah usul dari
fatwa, Iya. apakah sebelum berpendapat? Tidak. Saya tidak berpendapat seperti itu. Kalau anak sendiri, anak pendapat dalam masalah kaidah usul. Apakah hadis ahad yang membicarakan tentang perkara orang banyak, kamu di bawah, apakah dia bisa dijadikan hujjah atau tidak? Jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafilah mengatakan iya, dia hujjah. Hanafiyah satu-satunya yang mengatakan tidak, bukan hujjah. Dan dalam masalah pembahasan usul ini saya lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Ya. Dan tadi kita sudah sebutkan, kita bantah daripada ucapan ya, atau alasan usulnya ulama Hanafiyah tadi, bahwasanya kalau memang hadis ini adalah bisa diamalkan, harus Nabi jelaskan kepada orang banyak, karena ini perkara penting buat mereka juga, bukan cuma satu orang saja. Maka kita katakan apa? Kewajiban bagi Nabi SAW untuk menjelaskan. Baik, ketika Nabi sudah menjelaskan kepada satu orang, maka apa? Nabi sudah melakukan tugasnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan agama, dan juga orang ini akan menjelaskan kepada pihak yang lain. Jadi tidak harus semuanya Nabi kumpulkan semua orang untuk menjelaskan perkara tersebut. Kemudian yang kedua apa? Bisa jadi Nabi sudah menjelaskan, hanya apa? Ya, hadis tersebut para sahabat yang lainnya mencukupkan apa? Daripada sahabat lain untuk meriwayatkan. Jadi situ banyak alasan. Ya, pendapat yang wajib dalam masalah itu adalah pendapat jumhur ulama. Ya, bahwasanya hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah pada perkara yang membicarakan perkara orang banyak. Dan itu saja. Apa ada lagi? Tadi. Apakah disyaratkan penyetu yang membatalkan wudu dengan syawat itu hanya sebatas tangan kosong, atau kalau tanpa menyentuh tangan kosong seperti ada pelapis? Karena menyentuh itu dimutlakan, menyentuh itu adalah dengan tangan kosong. Kalau dengan pelapis itu tidak akan menyentuh. Ya. Menyentuh itu adalah apa? Bahasa menyentuh itu adalah dengan tangan kosong, bukan dengan pelapis. Baik. Ada lagi? Dengan metode jamak tadi itu kan ya kita katakan kalau dengan kita gunakan metode jamak, yang betul yang wajibnya itu adalah syahwat. Iya. Menyentuh dengan syahwat. Menyentuh dengan syahwat Wajib wudu. Ya. Jadi metode jamak yang kita gunakan dalam hal ini, bahwasanya kalau dengan syahwat batal wudu. Kenapa? Karena ketika syahwat itu adalah mudzinnatul hadas. Ya, itu apa maksudnya? Mudzinnatul itu tempat dugaan adanya hadas. Baik, bukan hadas, tapi tempatnya. Kemungkinan hadas itu besar. Ya, baik, itu dia. Baik, ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Anda paham masalah sudahnya? Pembahasan kaidah dari Imam Abu Hanifah tadi Anda sudah paham? Ya. Jangan sampai kita sebutkan itu kaidah tersebut supaya Anda memahami bagaimana usulnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kita khusus buat anak kedua. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Lanjut, salam baca. lima warada min hadits Jabir annahu qala kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i. Tarkal. Kalau di langsung hadisnya Ustaz dia ada balik. Kana akhirul amrayni min, jadi sudah balik Ustaz. Kana
Betul. Apa? Akhiro dia di sini, akhiro Ahmad Roy dia di sini. Akhiro. Jadi hubungan yang keluar. Lihat di kita dia di sini. Kan? Hah? Dia takunya dekat dari musim kanan. Dia jadikan isim? Musim kanan. Isim kanan. Oh, kalau antum mau bisa jadikan isim kanan atau khabar kanan? Berarti masalah. Terserah antum. Tarkul mimma masan. Karena kalau kita mengadakan di Zulkifli itu masing-masing ada mazhabnya. Dari fakta sudah terkait. Jangan usah kita terlalu ributkan pada perkara yang diperselisihkan para ulama masalah. Baik, sudah. Rajahu Abu Dawud. Walakin dhahab al-qawmun min ahli al-hadithi Ahmad. Itu tidak bisa lagi antum itu membaca itu. Anda mau bilang ada khilaf di situ, tidak mungkin ada itu. Itu min ahli al-hadith Ahmad. Zahaba qaumun min ahli hadis. Betul Ahmad, betul. Ahmad. Karena dia pada daripada kaum. Saya tadi kira pada daripada ahli. Ahmadu wa Ishaq wa Ta'ifatu ghairihim. Ta'ifatul itu kalau itu tadi betul kan? Ta'ifatul ghairihim. Terus Inna wudu'an itu waktu itu. Anda jangan cari kesalahan itu. Anda berdoa. wudu'an Dan tadi Anda cari kesalahan itu dia dapat sih. Anda berdoa terus yajibu faqat min akli lahmin jazuri bi thubutil hadithil waridi bidzalika annahu alaihi salatu wassalam. baik. Sekarang pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang kelima yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ia termasuk pembatal wudu ataukah tidak? Aklu ma masakuna adalah memakan apa yang telah disentuh oleh api. Maksudnya yang telah disentuh oleh api ini adalah apa yang dipanggang, yang dibakar. Nah, itu yang suka bakar ikan itu. Yang suka bakar ikan, bakar daging itu apa? Di Cahaya Makmur. Setiap malam Jumat, malam Ahad ada bakar ikan itu Cahaya Makmur. Nah ini dia ya. Jadi yang suka bakar ikan, ya, antum harus paham pembahasan itu. Dan apakah memakan ya, yang telah disentuh oleh api, maksudnya yang disentuh api sini adalah apa? Adalah yang dipanggang ataupun yang dibakar, itu membatalkan wudu. Maka mu'allim mengatakan ikhtalafa sadrul awwal fi ijabil wudu'i min akli ma masaqun nar. Para ya, ikhtalafa sadrul awwal, para sahabat, sadrul awwal maksudnya sadrul awwal itu adalah sahabat generasi pertama. Ya. Generasi pertama maksudnya para sahabat telah berselisih pendapat tentang wajibnya wudu min akli disebabkan makan apa yang telah disentuh oleh api, maksudnya yang telah dibakar ataupun dipanggang, bukan yang dimasak. Ustaz, bagaimana dong kalau begitu kita harus makan mentah-mentah? Ya. Itu kan dimasak disentuh api, tapi disentuhnya dia tidak langsung kan? Dia kan apa? Disentuh api kan? Enggak. Ya, benar kan? Disentuh nggak api itu yang dimasak? Ya enggak, terbakar kok airnya kalau disentuh api. Dan saya berpikir, waduh, kita kalau hadisnya ya, kalau antum tidak belajar ilmu nahwu, antum dia belajar ilmu sorol, antum baca terjemahan, kalau diterjemahkan secara internet, habis antum. Wih, tidak boleh menyentuh makanan yang disentuh oleh api. Pulang-pulang di rumah, beritahu rumahnya, nggak boleh itu haram. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menyentuh makanan yang telah disentuh oleh api itu disentuh. Sekarang logikanya itu mamanya bilang ini tidak disentuh oleh api. Jadi kalah logika itu sama mama tuh. Soal ini dia di sini dia disentuh api nih. Yang disentuh itu belakangnya. Dan ikannya tidak disentuh oleh api. Betul nggak? Ya benar memang logikanya ibu antum benar. Antum yang logikanya yang salah. Jadi yang disentuh api itu ya memang yang langsung bersentuhan, yaitu dengan cara bakar ataupun panggang. Tapi kalau diasap pusat, ya, maka ada istimewa buah isyeng bisnis ikan asap gitu kan. Tapi itu kalau diasap bagaimana? Itu memang masak benar apa tidak? Tidak. Dia tidak disentuh oleh api.
ya. Dia apa disentuh oleh dukhon, asap. Kan biasa ada Apa? merek ya. Berapa dia masalah mau bikin kena matahari saja jadi bukan lagi merah, ya. Sampai hitam dia kalau kena matahari. Tapi kalau pada mutlak kan kena manusia kan pangkal. Iya kan? Walaupun kan tadi pangkalnya pakai apa? Pakai api, pakai asap. Ya, pakai matahari saja bisa dipakai pakai matahari. Nah, jadi ini apa? Sekali lagi mimma masalun hari itu adalah ikan yang dibakar, yang dipanggang. Maksudnya api itu langsung sentuh dia. Ya, fisiknya itu dia maksudnya. Baik. Ya. Para sahabat berselisih pendapat apakah wajib wudu dari sesuatu yang telah disentuh oleh api yang telah dibakar atau dipanggang. Li'ihdarafil atharil waridati fi dzalika an Rasulullah SAW. Disebabkan karena ya perbedaan atau apa? Dalil-dalil yang saling kontradiktif yang berkaitan dengan masalah itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumhur fuqahaul ansar ya, akan tetapi apa? Ya, jumhur ya, para ulama dunia mereka berpendapat setelah generasi pertama, ba'da sadril awal, setelah generasi pertama, maksudnya setelah para sahabat, ala suqutihi, ya, maksudnya gugurnya wudu. Mereka berpendapat tidak wajib wudu. Jadi khilafnya itu pada awal-awal generasi sahabat. Tapi setelah generasi sahabat maka mayoritas apa? Para ulama mengatakan tidak wajib untuk apa? Untuk berwudu. Baik, ya. In sahha indahum annahu amalul khulafa'il arba'. Ya, bahwasanya apa telah sahih daripada ya, telah sahih menurut para ulama tersebut bahwasanya ini adalah amalannya khulafa'ur rasyidin. Maksudnya amalan yang mana? Tidak berwudu lagi, itu dia maksudnya. Ya. Maksudnya apa? In sahha indahum annahu amalan khulafa'il arba'ah. Karena telah sahih daripada apa? Kalau sahih menurut para ulama tadi, fuqahaul ansar, annahu, bahwasanya perbuatan tersebut apa itu? Suqutul wudu. Ya, gugurnya wudu atau tidak wajibnya wudu itu adalah apa? Amalu khulafa'il arba'ah, itu adalah amalannya para khulafa'ur rasyidin. Maksudnya apa? Khulafa'ur rasyidin mereka sepakat berpendapat bahwasanya apa? Tidak apa? Wajib wudu. Ya. Walima warada min hadis Jabir, dan sebagai apa terhadap apa yang telah datang dari hadis Jabir annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa? Tarkul wudu'i mimma masat narah atau naruh. Dan beliau mengatakan kana akhirul amrayni, bahwasanya kana keadaan ya, akhir dari dua perkara, dari dua keadaan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Meninggalkan wudu dari apa yang telah disentuh apa? Api. Maksudnya keadaan ya, dari dua keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan apakah apa? Wujud. Keadaan pertama wujud wudu ataukah ada wujud. Baik. Maka dari dua keadaan tadi, maksudnya keadaan di situ itu tadi keadaan apa? Apakah wajib ataukah tidak? Maka yang ditetapkan apa? Ya, akhir daripada dua keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah meninggalkan wudu, maksudnya tidak berwudu lagi dari memakan apa yang telah disentuh oleh api. Kharrajahu Abu Dawud, dan dikeluarkan dari apa? Imam Abu Dawud. Walakin dhahaba qaumun min ahli al-hadits ya Ahmad wa Ishaq wa ta'ifatu ghairihim. Akan tetapi sebagian para ulama ahlul hadis, yaitu Imam Ahmad dan Ishaq dan ta'ifah, sebagian kelompok ulama selain mereka, annal wudu'a yajibu faqat, maksudnya wudu itu wajib saja min akli lahmil juzuri ya, itu memakan apa? Al-jazur. Apa itu? Daging onta li thubutil haditsil waridati fi dzalika, karena telah datang hadis ya yang berkaitan dengan masalah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasannya tadi ya, jadi pembahasan masalah mimma masahun nar ya,
maka apa? Apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Maka jumhur ulama mengatakan tidak batal. Dan hanya satu pembahasan daripada Imam Ahmad. Dan ini ya, mazhab Hanabilah. Mereka berpendapat bahwasanya apa? Beliau memperluas. Ya. Kalau daging onta, maka orang yang habis makan daging onta batal wudunya. Apakah ontanya masak benar atau tidak? Apakah ontanya dipanggang ataupun direbus? Selama dia daging onta, maka batal wudu, maka batal wudunya. Ya. Baik. Mereka berdalil dengan hadis apa? Ya, Jabir bin Samurah, Nabi boleh mengatakan bahwasanya seorang laki-laki telah berkali bertanya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya ana tawaddu min luhumil ghanami, wahai Rasulullah, apakah kita harus berwudu karena habis makan daging kambing? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan in syi'ta fal tawaddu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mau, ya tawaddu, berwudulah. Ya, wa in syi'ta fala tatawaddu, dan jika kamu tidak mau maka tidak perlu berwudu. Lalu ditanyakan lagi, ya Rasul, bagaimana kalau kita makan apa? Maka daging onta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya barang siapa yang makan daging onta, maka hendaklah dia berwudu. Dan hadis itulah yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad atau mazhab Hanabilah yang mengatakan memakan daging onta, ya, itu wajib wudu. Daging apa? Daging onta. Ya. Mau dibakar ataupun tidak. Ya, itu khusus buat daging onta berdasarkan hadis tersebut. Adapun pendapat yang rajih dalam masalah adalah adalah pendapat jumhur ulama dan berkaitan dengan hadis tersebut. Ya. Mayoritas para ulama menghadiskan hadis yang kita sebutkan tadi, ya, yang didalilkan oleh Imam Ahmad. Walaupun sebagian ulama ada yang mensahihkannya. Dan bagi ulama yang dan juga bagi jumhur ulama yang apa mengatakan hadis itu sahih, maka hadis itu dinasakh dengan hadis Jabir yang kita sebutkan pada awal pembahasan masalah pembahasan yang baru kita sebutkan tadi, yaitu bahwasanya dia dinasakh. Baik. Terakhir pembahasan tadahhur fi shalah. Tentu bisa membaca. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu as-sadisatu ad-dhahru bis salati. Syakka Abu Hanifah fa'uliba al-wudu'a min al-fahmi bis salati bi mursali al-'aliyati wa huwa anna qauman dhahabu bis salati fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi i'adati al-wudu'i was salati. Wa rada jumhur hadha al-hadits li qawmihi mursalan وَلِمُخَالَفَتِهِ لِلْأُصُولِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مَا يَنقُضُ الطَّهَارَةَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَنقُضُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ. Baik, sekarang pembahasan yang berikutnya ini ya, pembahasan yang agak di luar daripada biasanya, yaitu at-tahawur fi shalah. Ya, pembahasan tentang tertawa di dalam sholat. Ya, apakah tertawa dalam sholat membatalkan wudu ataukah tidak? Dan jadi ikhwan dan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, pembahasan berkaitan masalah ini, sepakat para ulama bahwasanya tertawa di luar sholat tidak membatalkan wudu. Atau tertawa sekarang, batal wudunya itu? Yang enggak. Itu ijma' para ulama. Sepakat para ulama, tertawa di mana? Di luar sholat. Ya. Tidak membatalkan wudu. Kemudian ada pembahasan para ulama kalau tertawa di dalam sholat, apakah batal wudu atau tidak? Di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, kan aneh. Kok tertawa di luar sholat tidak batal, kalau dalam sholat batal? Bisa dipahami? Baik, kita lihat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan tertawa di dalam sholat tidak membatalkan wudu. Tapi apa? Mazhab Hanafiyah mengatakan tertawa di dalam sholat batal wudu.
Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang penyebabnya, sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini itu berkaitan dengan hadis mursal. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, pembahasan kita yang sekarang ini memberikan gambaran kepada kita tentang apa? Imam Abu Hanifah dan sikap mauqif beliau terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, ketika Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya tertawa di dalam sholat membatalkan wudu, ya. Kenapa beliau berpendapat tersebut? Karena beliau berdalil dengan hadis mursal. Baik, apa itu hadis mursal? Hadis yang apa? Perawi setelah tadi ini itu digugurkan, tidak disebutkan. Maksudnya seorang tadi langsung menyebutkan hadis menyandarkan hadis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hadis mursal. Baik, bisa dipahami? Ya. Contohnya misalnya apa? Seorang tabi'in, contohnya disebutkan Abu Hanifah, ya. Bukan juga apa? Hasan Al-Basri. Langsung apa? Atau siapa lagi antaranya? Biasanya Sa'id bin Musayyib. Langsung mereka semuanya adalah para tabi'in. Kemudian menyebutkan hadis berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, tabi'in ketemu Nabi kan? Tidak kan? Tapi kenapa dia bisa langsung menyandarkan hadis itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti ada yang digugur, ada rawi yang digugurkan. Baik, ada rawi yang digugur, ada rawi yang digugurkan. Bisa dibaca saja? Itu hadis mursal. Anda paham sih hadis mursal ya? Dan sekarang pembahasannya para ulama. Para ulama hadis menyebutkan, ya, hadis mursal itu termasuk daripada apa? Kategori hadis dhaif. Hadis mursal itu masuk dalam kategori hadis dhaif. Itu ulama hadis. Hadis dhaif. Karena ada rawi yang apa? Yang majhul, tidak diketahui, dan kita tidak tahu keadaan rawi tersebut, apakah adil ataukah tidak. Bisa jadi rawi yang gugur itu bisa jadi sahabat. Kalau sahabat baik, oke, semua para sahabat adil. Tapi bisa jadi dari yang gugur itu adalah tabi'in yang lain. Dan maka hadis mursal menurut ulama hadis adalah dhaif. Dan hadis dhaif, maka sehingga itulah para ulama hadis mengatakan hadis dhaif yang bisa dijadikan hujjah. Kan bab ini kaidah, ya, semua akan dibahas. Ya. Ulama hadis mengatakan hadis mursal, ya, itu hadis dhaif dan tidak disebutkan dalil. Baik, sekarang kita pindah, ya, pada ulama fikih. Dalam mazhab Imam Malik, ya, Imam Ahmad dan juga siapa? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya, jumhur ulama, termasuk di dalamnya adalah siapa? Imam Syafi'i. Hadis Imam Syafi'i membuat syarat untuk bisa kita berhujjah dengan hadis mursal. Ya. Hadis mursal itu adalah hujjah, dalil, bisa dijadikan dalil walaupun dia, ya, hadis dhaif menurut ulama hadis. Kenapa? Alasannya jumhur ulama mengatakan hadis mursal bisa dijadikan hujjah. Itu tak paham. Karena kenapa? Alasan jumhur ulama mengatakan, atau jumhur ulama fikih mengatakan apa? Hadis mursal adalah hujjah karena ya, walaupun ada rawi yang digugurkan. Misalkan siapa tadi? Abu Ali ataupun Hasan Al-Basri, ya, menggugurkan, langsung menyandarkan suatu hadis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali dulu kepada siapa? Para tabi'in tadi. Mereka ulul, ulul, baik. Dan mereka thiqah, ya, mundhabit, mereka mundhabit, baik. Orang yang memiliki sifat seperti ini tadi, jujur, mundhabit, diterima hadisnya, ketika dia mengukurkan sesuatu, tidaklah dia mengukurkan seorang tadi kecuali dia yakin bahwasanya apa? Orang itu adalah adil, betul, bisa diterima hadisnya. Kalau memang yang digugurkan itu adalah sahabat, nama sahabat yang disebutkan tadi digugurkan nama sahabat, maka para sahabat semuanya adalah udul, maka bisa diterima hadisnya. Berarti hadis itu sahih. Baik, anggaplah yang digugurkan itu bukan sahabat, tapi yang digugurkan itu adalah siapa? Tabi'in yang lain. Bisa jadi kan? Diambil daripada tabi'in yang lain. Baik, maka siapa ini? Para ulama tabi'in tadi ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang diterima hadisnya. Baik. Dan dia apa? Tidaklah mungkin mengambil
hadis daripada orang yang serampangan. Apa maksudnya? Pasti daripada orang yang tidak kunjungan. Ya. Dan juga apa? Orang yang bisa diambil hadisnya. Baik. Pada hakikatnya kalau seperti begitu, maka hadis mursal bisa dijadikan hujjah. Karena tidaklah mungkin misalkan Imam Hasan al-Basri mau pergi kepada orang yang majhul, keadaan halnya, kan? Maka di situ sehingga para ulama jumhur ulama fikih mengatakan hadis mursal adalah hujjah. Sebabnya, kan? Di antara ulama yang mengatakan hadis mursal hujjah adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Makanya seperti yang saya katakan lagi di sini menjelaskan kedudukan Imam Abu Hanifah, bagaimana sikap beliau terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat memuliakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hadis mursal saja. Ya, beliau mengatakan hadis mursal hujjah. Tapi Ustaz, kenapa hadis mursal dikatakan hujjah? Hadis ahad tidak dikatakan hujjah? Tidak. Imam Abu Hanifah hadis ahad mengatakan hujjah. Hanya kalau objek pembahasannya itu pada perkara mimma ta'awwu bihi balwa, maka tidak bisa dijadikan hujjah buat beliau. Karena ini perkara orang banyak. Kenapa cuma diriwayatkan satu? Itu pertanyaan besar. Bisa paham ya? Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan. Berkata mu'alif, syadza Abu Hanifah. Ya. Tapi apa artinya itu? Atau yang terjemahkan? Kalau anda kira terjemahkan. Bagaimana apa? Imam Abu Hanifah telah syadz, menyimpang. Ini terjemahan yang beliau sebutkan. Baik. Bagaimana? Fa'aujabal wudu'a min ad-dhahki fi shalah. Beliau mewajibkan wudu karena tertawa ketika sholat. Menurut beliau, orang tertawa dalam sholatnya maka bukan cuma sholatnya batal, tapi wudunya juga ikut batal. Bisa dipahami? Baik. Limursali Abil Aliyah. Ya, disebabkan ya, hadis mursal, maksudnya hadis mursal daripada Abi Aliyah. Begitu juga hadis itu juga apa? Juga hadis mursal daripada sahabat Hasan al-Basri ada juga, ya. Sama maknanya dengan hadis yang disebutkan ini. Baik. Apa itu? Ya, hadis mursal tersebut ya Abu Aliyah langsung menisbahkan kepada apa? Masanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan bahwasanya ada orang buta panjangnya. Ya, hadis tersebut dimulai bahwasanya ada laki-laki orang buta datang sholat di masjid. Tidak ada dia menuntut sholat dia. Ya. Di waktu subuh. Kalau orang buta mau subuh mau siang sama aja. Gelap semua. Dia jalan. Saat itu, ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat. Ya, lagi sholat. Ternyata ketika sahabat tadi yang buta tadi sholat, ya, pergi sholat, dia kecemplung, jatuh dia dan masuk ke dalam sumur. Disaksikan oleh sebagian sahabat, disaksikan oleh sahabat yang lagi sholat, tertawa mereka. Coba lihat. Atau gambarkan bagaimana keadaan sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentunya yang ini bukan sahabat Abu Bakar, bukan. Jangan berpikir masa Abu Bakar begitu. Ya itu salah sendiri. Kenapa untuk larikan pikiran anda kepada sahabat Abu Bakar? Sahabat tadi itu banyak, betul kan? Ada juga sahabat-sahabat yang biasa, gitu kan? Ya. Ini sahabat-sahabat biasa orang Arab Badui sahabat tadi kan? Ini sahabat tadi, betul kan? Orang-orang Arab Badui yang datang dari kampung mereka beriman dengan Nabi, kemudian mereka pulang ke kampung sekali-sekali datang kepada Madinah, ikut sholat bersama Nabi, lihat kejadian tersebut, dia wajar aja mereka tertawa. Ya lucu, tertawa mereka. Kemudian apa? Setelah sholat, ya, Ibu mengatakan anda qauman dhahaku fi sholat. Maksudnya, ya, sekelompok sahabat itu tertawa dalam sholatnya. Ya, jadi kisahnya itu dia tadi. Jangan sampai betul tertawa. Kenapa mereka tertawa? Itu dia kisahnya. Karena mereka melihat ada apa? Sahabat yang buta jatuh masuk ke dalam sumur. Ya. Akhirnya mereka tertawa. Kemudian apa? Mereka tertawa dalam sholatnya. Fa'amarahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi'a'adatil wudu was sholat. Nabi perintahkan kepada mereka untuk apa? Untuk mengulangi wudunya dan sholatnya. Dan maka berdasarkan hadis mursal ini, Nabi mengatakan ulangi sholat wudu kalian dan juga sholat kalian. Berarti batal wudunya. Kalau tidak batal wudunya, kenapa Nabi perintahkan? Baik ya. Baik. Maka warab dan jumhur hadal hadis.
jumhur ulama membantah hadis tersebut. Ya. Likaunihi mursal. Baik, disebabkan karena dia mursal. Baik, perhatikan sebenarnya apa yang beliau mengatakan, ya, jumhur ulama membantah ini hadis ini karena dia mursal, bukan itu. Ya, bukan karena keadaannya mursal, karena jumhur ulama berdalil dengan hadis mursal. Jumhur ulama mazhab Malikiyah ataupun mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Ya. Berdalil dengan hadis mursal. Termasuk ulama Syafi'iyah, hanya mereka memiliki syarat tertentu. Baik. Wal mukhalafati lil usul. Baik, sebenarnya alasan yang tepatnya itu adalah ini. Karena menyelisihi usul kaidah. Baik, apa itu kaidahnya? Wa huwa ayyakuna syai'un ma yanqudu thahara fi shalah wa la yanquduha fi ghairi sholati. Baik, apa? Itu menyelisihi kaidah. Apa itu kaidahnya? Ya, bahwasanya sesuatu yang sesuatu yang tidak membatalkan toharoh dalam sholat. Apa ini betul? Nah, tidak membatalkan toharoh coba dan sholat. Ayakun syai'u ma yanqudu toharoh. Tidak, salah, bukan. Itu bukan ma, itu ma apa? Bukan manafi, saya bilang manafi. Itu bukan manafi. Itu adalah apa? Itu adalah ma mausul. Wa huwa ayakunu syai'un ma yanqudu thahara fi shalah. Terbalik ya ini. Terbalik ini dia, terbalik. Maksudnya perhatikan ya. Di sini yang mulia ingin sebutkan bahwasanya kaidah apa? Ini terbalik katanya. Sesuatu yang tidak, kaidahnya para ulama berkaitan dengan pembatal wudu, sesuatu yang tidak membatalkan wudu di luar sholat, maka tidak membatalkan wudu di dalam sholat. Itu dia kaidahnya. Tapi di sini terbalik. Coba lihat. Wa huwa yakunu syai'u ma yanquduha fi shalah wa la yanquduha fi ghairi shalah. Tidak tepat. Ini ada yang salah. Sebenarnya apa? Ayakuna syai'u dan ma yanqudu thahara fi apa? Atau kharij shalah la yanquduha fi shalah. Itu dia tepatnya. Sesuatu yang tidak membatalkan wudu di luar sholat, maka juga tidak menjadi pembatal wudu di dalam sholat. Coba lihat. Ya, bahwa yakunu syai'un ma yakunu taharu fi shalah. Kalau kita terjemahkan secara biasanya, bahwasanya apa? Sesuatu yang membatalkan taharu dalam sholat dan tidak membatalkannya di luar sholat. Ramju dia. Kalau jadi manafi. Hah? Apa? Tidak, lebih lagi, bilang terang. Ya, sesuatu yang tidak membatalkan taharu dalam sholat, tidak membatalkan di luar sholat. Ulah yang kuduha fi ghairi shalah. Betul. Benar, lebih tepatnya manafi, bukan mamausul. Tapi perhatikan ya, kapan manafi? Ya. Wa huwa yakunu syai'un, segala itu sesuatu ma yanqudu taharata fi shalah, tidak membatalkan taharah di dalam salat, tidak. Rancu. Dan juga tidak membatalkan di luar salat. Apa? Gimana caranya? Iya. Gimana caranya? Gharib. Yang benar itu adalah apa? Sesuatu yang tidak membatalkan sholat di luar kaidah itu dia kaidah disebut oleh para ulama baik. Ya. Sesuatu yang tidak membatalkan sholat di luar, membatalkan toharoh di luar sholat, baik, maka juga dia tidak membatalkan toharoh di dalam sholat. Itu dia. Sekarang pertanyaannya, tertawa di luar sholat batal nggak wudu? Tidak. Bagaimana caranya ketika masuk dalam sholat dia menjadi pembatal wudu? Itu dia, paham? Paham ya? Jadi antum rubah di sini. Wahwa terbalik di sini, ya. Ayat sebenarnya ini wahwa ayatun syai'un, ya. La yanquduha fi ghairi shalah, ma yanquduha begini dia. Ayatun wahwa ayatun syai'un la yanqudu taharah fi ghairi shalah. Baik, kemudian masuk ma yanqudu taharah fi shalah, itu dia tepatnya. Ini terbalik ya. Lanjut sini. Ulangi sekali lagi apa? Ayakuna syai'un la yanqudu tahara fi ghairi shalah la yanquduha ya
fit sholat, itu dia itu Pak. Baik, terakhir ya. Sudah paham? Sudah paham sih ya? Wa huwa mursalun sahih, dan hadis ini hadis mursal yang sahih. Dan ini ada hadis mursal ini, hadis ini bukan cuma daripada mursal Abu Ali, tapi juga daripada mursal Hasan Al-Basri ya. Dan baik, sini sebelumnya Imam Abu Hanifah Hasan Al-Basri juga berpendapat seperti ini. Ya, seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tapi perhatikan ya, ikhwan. Jadi jumhur, maka pendapat mana yang wajib? Maka pendapat yang wajib adalah pendapat jumhur ulama. Alasan pertama satu, ya. Karena hadis mursal tersebut itu menyelisihi kaidah para ulama. Apa itu kaidahnya? Sesuatu yang tidak membatalkan wudu di luar sholat, maka dia tidaklah menjadi pembatal wudu ketika dalam sholat. Baik, sekarang kita pindah. Tertawa, terbahak-bahak. Apakah dia sebagai pembatal wudu ketika kita di luar sholat? Tidak. Maka ketika kita masuk dalam sholat, maka dia juga bukan pembatal wudu. Itu kaidahnya. Dan kemudian kita bantah juga ulama Hanafiyah dengan kaidah mereka sendiri. Apa kaidah Abu Hanifah tadi yang kita sebutkan? Yaitu bahwasanya hadisul ahad mimma ta'ummu bihi balwah dan la yuhtajju bihi. Hadis ahad yang membahas tentang perkara apa? Perkara orang banyak, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi wahai imam, ya. Perkara pembatal wudu ini mimma ta'ummu bihi balwah apa tidak? Mimma ta'ummu bihi balwah. Antum paham enggak mimma ta'ummu bihi balwah? Antum saya suka kenakan ta'ummu bihi mimma ta'ummu bihi balwah. Maksudnya apa? Dia itu apa, mencakup orang banyak. Ya. Kan ada perkara-perkara yang memang dia bukan mencakup orang banyak, pribadi, gitu kan? Dia jadi wajar kalau hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu. Tapi kalau seperti begini tadi pembatal wudu. Baik, maka kita katakan apa? Maka kalian bukan cuma menyelisihi mazhab apa usulnya para ulama, kaidah para ulama, tapi menyelisihi usul mereka sendiri. Ya. Ini bukan hadis ahad lagi, ini hadis mursal. Hadis ahad yang sahih saja, gitu kan? Hadis yang marfu yang betul-betul sampai kepada Nabi sahih. Ya. Ketika dia hadisul ahad dan berbicara tentang perkara kepentingan orang banyak, kalian tidak bisa tidak mengatakan itu sebagai dalil. Maka bagaimana dengan hadis mursal? Ya. Yang cuma apa? Yang dihukumi sebagian para ulama, dihukumi oleh ulama hadis yang baik. Kalian mau berdalil pada perkara-perkara ta'ummu bihi balwa, maka kalian menyelisihi apa? Menyelisihi dalil ataupun usul kalian sendiri. Baik, bisa dipahami? Paham apa? Baik, terakhir hamlul maiti wa zawalul aql. Ini pembahasan terakhir berkaitan pembatal wudu. Lanjut. Qala rahimahullah ta'ala al-mas'alah as-sabi'atu hamlul maiti wa zawalul aqli. Wa qad shadda qawmun fa awjabul wudu'a min hamlil maiti wa fihi atharun dha'ifun. Man wasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Wa yanbaghi an ta'lama anna jumhurul ulama'i awjabul wudu'a min zawalil aqli bi ayyi naw'in kana min qabla ijma'i aw nunun aw sufin. Wa haula'i kulluhum qasuhu 'ala an-nawm, ani annahum ra'aw annahu idza kana an-nawm yujibu wudu'a fil halati allati hiya sababun lil hadathi ghaliban wa huwa al-istisqal. Fa ahra an yakuna dhahabul aqli sababan lidhalik. Fa hadhihi hiya masail hadzal bab al-mujma'i 'alayha wal masyhuratu min al-mukhtalaf fiha. Wa yanbaghi an nasira ila al-babi al-khamis. Baik, ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir yang disebutkan para ulama, apakah membatalkan wudu atau tidak, yaitu hamlul mayit, mengangkat mayat, mengangkat orang mati, wa zawalul aql, dan hilangnya akal itu membatal wudu atau tidak. Baik, maka beliau mengatakan wasyadza qaumun, telah apa? Syadz suatu kaum. Ya. Di antaranya apa, ini ada pendapat daripada Imam Ahmad, fa'aujabul wudu'a min hamlil mayit. Mereka mewajibkan wudu dari disebabkan karena mengangkat orang mati. Ya. Wa fihi atharun dha'if, dan situ ada
hadis yang lemah. Wa man wasala baitan falyaqtasil. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang mengangkatnya hendaklah dia berwudu. Ya. Hadis ini diselisihkan bahwasanya oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya mengangkat mayit itu tidak membatalkan wudu. Dan sebab keyakinan mereka adalah kembali daripada pensohian hadis tersebut. Apakah hadis ini sahih ataukah tidak? Sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis tersebut, ya. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam mu'alif dalam kitab ini, yaitu di antaranya adalah sahabat kitab antum sendiri disebutkan adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala yang mensahihkan hadis tersebut. Jadi pembahasan masalah ini kembali khilafnya dalam masalah ini kembali pada pembahasan sahihnya hadis tersebut ataukah tidak. Maka tidak ada yang pendalilan cuma itu tadi. Masalah pensahihan hadis. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang anda juga ingin ingatkan kepada kita semua. Salah satu penyebab khilafnya para ulama, ya, selain daripada kontradiktif adillah, saling kontradiktifnya bertentangannya dalil-dalil yang ada, atau juga karena pertentangan mereka dalam masalah kaidah usul seperti yang kita sebutkan tadi antara jumhur dengan Imam Abu Hanifah, ya. Baik. Begitu juga dengan kaidah usul tadi, apakah hadis mursal itu jadikan hujjah ataukah tidak? Itu diantara penyebab khilaf para ulama. Salah satu penyebab khilafnya para ulama dalam masalah pembahasan hukum ahkam itu adalah pensahihan hadis. Ya. Jadi ini banyak terjadi. Apakah hadis ini sahih ataukah tidak? Dan seperti contoh kasus yang kita bahas barusan ini, mengangkat mayat, apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Ini kembali kepada pensahihan hadis. Baik. Jadi ketika hadis tersebut, ya, ada hadis, ya, selama tidak dihukumi maudhu, palsu, dan ijma' para ulama hadis bahwasanya itu adalah hadis dhaif. Tapi di sini terjadi khilaf juga di antara para ulama berkaitan apakah hadis itu sahih ataukah tidak. Maka berarti di sini adalah ranahnya kita untuk Untuk kita berlapang dada. Jangan antum ambil pada satu ulama yang mensahihkan hadis tersebut misalkan, ya. Dan ada ulama yang lain mendhaifkan hadis tersebut. Misalkan contohlah saya berpendapat bahwasanya saya lebih taklid pada jumhur ulama yang mengatakan hadis tersebut dhaif. Saya mengatakan tidak wajib wudu. Dan di antara antum ada yang mentaklid ataupun mengikuti pendapat ulama yang mengatakan hadis tersebut sahih. Baik. Maka ranahnya sini seperti pembahasan dalam ranah ikhtilaf ulama dalam tasihul hadis, itu sama ikhtilafnya para ulama dalam masalah fikih. Ya, antum jangan ngotot-ngotot di situ. Ya. Antum sesat-sesatkan orang di situ. Hadisnya itu dhaif, mendapat. Menurut siapa? Menurut ulama itu baik. Tapi ulama yang lain, ya, ulama yang lain itu hadisnya sahih. Yang kalau seperti begitu, baru apa lagi untuk mengatakan bahwa masukkan kategori ini bid'ah? Mana cara? Dan bisa dipahami? Maka tidak bisa, ya, ya. Ini antum kita harus berlapang dada dalam masalah pensahihan hadis seperti yang kita sebutkan tadi. Karena tidaklah pensahihan antum ketika antum mengatakan hadis tersebut dhaif, ya, itu lebih utama daripada ulama yang mengatakan hadis itu sahih. Dan mereka ulama-ulama yang mengatakan hadis itu sahih adalah ulama-ulama alul hadis juga. Bukan seperti kita yang tidak paham hadis. Ya. Jadi kita berikan penghormatan dan penghargaan kepada para ulama kita. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam masalah tersebut? Ya udah, kita lapang dada. Antum silahkan antum mendoakan, amalkan dengan apa yang antum zonkan, ya, yakini di situ bahwasanya hadis itu baik. Baik. Adapun saya mengatakan hadis tersebut sahih, baik, saya amalkan. Selesai masalah, enggak usah kita ribut-ribut. Karena banyak sekali untuk masalah seperti ini. Ya. Dan yang banyak terjadi kepada orang-orang yang tidak paham belajar, tidak pernah belajar. Jadi mufti, jadi pemberi fatwa, kita tidak salahkan, hanya masalahnya saya tidak salahkan ketika antum mengatakan hadis itu dhaif, karena memang ada ulama yang mendhaifkan. Dan yang masalahnya ketika antum menggunakan pendhaifan daripada sebagian para ulama untuk menyerah ulama yang lain yang mensahihkan hadis tersebut, apalagi penyerangannya itu seperti antum menyerang orang Yahudi, menyerang orang Palestina. Wah, itu tidak benar.
Seperti orang Yahudi menyerang Palestina. Pokoknya tidak ada lagi persaudaraan di antara kita. Toib, ahlul bid'ah. Ini bentuk kengawuran ya, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti apa? Ya, ketika para ulama kita mentaifkannya, itu ijtihad para ulama kita. Tapi bukan berarti mereka mengeluarkan seseorang daripada keislamannya ataupun juga daripada keahlusunnahnya. Terakhir, wayang bagi an tu'lama anna jumhural ulama'i aujabu wudu'a min zawalil akal. Dan hendaklah untuk dipahami bahwasanya apa? Mayoritas ulama mewajibkan wudu daripada hilangnya akal. Bi'ain nau'in kana, dengan sebab apa juga? Dengan sebab apa saja? Bi'ain nau'in kana, dengan sebab apa saja? Min qibali irma'in, min qibali, bukan min qabli. Atau jangan sampai min qabli irma'. Ya, kalau qablu itu min qabli, qablu berarti itu sebelum. Kalau qibal itu artinya sisi, dari arah. Baik, min qibali irma'in, bukan min qabli irma'in. Min qibal, dari sisi, ya. Apakah dari irma, dari sisi apa? Irma, apa namanya irma? Pingsan, ya. Paham? Au junun, ataukah gila? Au apa ini? Sakri, atau apa? Sakri atau sukri? Au sukri, ya, bukan sakri. Ada sakri di sini. Au sukri atau mabuk. Ini dia penyebab hilangnya akal. Gila kah? Atau apa? Apa lagi? Pingsan atau apa lagi? Mabuk, itu penyebab. Ada lagi. Kemasukan jin. Kesurupan. Maka jumhur ulama mengatakan batal wudunya. Maka batal wudunya. Wa haula kulluhum, dan para ulama itu semuanya qasuhu 'ala naum. Mereka apa? Mengkiaskan masalah tadi itu dengan tidur yang kita sudah bahas kemarin. Bahwasanya terjadi salah di antara para ulama, bahwasanya apa? Apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Ya, kalau tidur yang banyak membatalkan wudu, dan orang mabuk itu dia sama dengan tidur yang banyak. Karena mabuknya tidak mungkin mabuknya cuma 5 menit. Mabuknya itu panjang. Selama dia mabuk tidak tahu apa yang dia bikin. Begitu juga dengan orang pingsan. Kalau pingsan itu bagaimana? Kalau pingsan 1 detik, anggap pingsan itu cuma 1 detik. Nggak ada orang pingsan 1 detik. Pura-pura pingsan itu. Maka apa dikiaskan dengan itu tadi, ya. Atau orang kemasukan. Kalau orang kemasukan, ya. Kalau acting banyak juga yang acting itu. Ya. Biasanya apa? Biasanya para umahat, ya, acting. Orang kemasukan. Orang banyak di kampung saya banyak sekali begitu. Kalau caranya itu ada yang aku kemasukan begitu. Anu lihat dulu. Kalau goyang-goyang mata sebagai begini itu ada acting. Anu dengan ambilkan balsam geliga. Kalau misalkan dia dengan antum ambil balsam geliga yang panas, antum kerok dulu dia badannya. Kalau itu istilah misalnya kan begitu. Kalau orang-orang awam itu biasa gitu. Kalau mungkin sakit hati dengan Soviet pura-pura kemasukan roh, gitu kan? Kemasukan roh yang katanya kalau dia kamu dan itu bisa punya macam-macam. Antum caranya antum buka bajunya istri antum, kemudian antum kerok dulu, baru simpankan balsam geliga, sembuh itu. Insya Allah sembuh. Hilang jinnya itu lari juga. Dan itu pernah terjadi. Itu apa kritik jajannya. Ini lucu-lucu aja kita. Tapi sudah selesai kan? Sudah selesai. Fahadi hiya masail hadzal bab mujma' 'alaiha. Dan ini adalah apa? Masalah-masalah bab ini al-mujma' 'alaiha wal masyhuratu min al-mukhtalaf min al-mukhtalaf fiha, yang disepakati atasnya. Yang mana kemarin yang disepakati? Pembatal wudu ada berapa yang disepakati? Coba sebutkan. 5. Pembatal wudu ada berapa? Dari pertama apa? Al-baul, gitu kan? Al-madhi, kita hitung saja. Al-baul, kemudian ghaid,
kemudian khurujul mati, kemudian apa? Madi. Gitu kan? Ya, madi bu madi. Apa wadi. Ya. Wadi, iya. Baik. Dan rih. Baik, khurujul rih. Baik, berarti 5. Apa yang namanya satu lagi? Ada tambahkan nanti. Hah? Pada dia bilang 5. Baik, berarti 5. Baik, itu yang disepakati para ulama. Wal mukhtalaf fiha, dan yang diperselisihkan para ulama itu yang kita sebutkan tadi sampai pada pembahasan apa? Pembahasan ada 7 yang diperselisihkan oleh para ulama. Antum pahami tersebut. Kalau antum sudah pahami yang 7 tadi pembatal-pembatal wudu, coba kita ingat lagi. Pertama apa? Yang 7 tadi. 1, dimulai dari apa? Naum. Kemudian apa? Masul mar'ah atau lamsul mar'ah. Kemudian apa lagi? Khurujun najas minal jasad. Kemudian yang keempat apa lagi tadi? Masul zakar. Kemudian yang kelima aklu mimma masakun nar. Kemudian apa lagi? Ad-dhahku bis shalah, gitu kan? Apakah tertawa dalam salat batal wudu apa tidak? Kemudian yang ketujuh adalah apa tadi? Hamlul maid, dan yang terakhir tadi itu disatukan dia sebenarnya sama tadi itu ihma, gitu kan? Mabuk apa? Itu dikiaskan pada naum. Ada 7. Antum pahami yang 7 dan antum pahami yang disepakati 5 disepakati itu, maka ketika ada pertanyaan berkaitan dengan pembatal wudu, antum sudah dapat memberikan penjelasan. Karena di situ dia. Antum pahami saja itu. Apa yang itu? Sebab ya, akhirnya kita cukupkan ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada pembahasan yang baru, bab yang kelima tentang perbuatan-perbuatan yang disyaratkan wudu padanya. Subhanallah walhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang menanyakan yang mau pulang,